kasih saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman dimanapun saat ini Anda sedang berada. Jumpa lagi dengan saya Arif RH. Ya, malam ini dalam video iseng ini kita akan membahas tentang sisi min plus perbandingan. Teman-teman mungkin saat ini ada di antara teman-teman yang sedang dalam keadaan kurang baik. Ya, misalnya Anda masih mendapatkan jatah rezeki yang belum begitu banyak, ya masih kekurangan. Lalu Anda melihat, wah asik ya kalau misalkan jadi seperti si Anu ya, dimana penghasilannya lebih tinggi, ya lebih kaya, mungkin seperti itu ya. Tapi percaya sama saya adalah teman-teman semua, ada hal yang menarik adalah saya punya banyak teman-teman yang penghasilannya sudah tidak kurang, sudah di angka puluhan juta, sudah punya mobil-mobil yang cukup baik ya, punya rumah gitu. Dan mereka tetap tidak bahagia. Ya, dan tetap depresi, tetap stres gitu loh. Kenapa? Karena ada satu bahaya dari aktivitas pikiran kita yang tadi saya sebut dalam judul, yaitu disebut perbandingan. Teman-teman semua, perbandingan ini kalau kita bisa gunakan dengan bijaksana, ini bisa membuat kita berdaya, memajukan kita. Misalkan ada teman kita yang bisa melakukan sesuatu yang menurut kita harusnya dia nggak bisa gitu loh, atau dalam nalar kita nggak bisa, dia kok bisa sih gitu ya. Terus kita jadi kalau dia bisa, gue peluang bisa dong gitu. Nah, ketika perbandingan memunculkan perasaan berdaya seperti itu, lanjutkan. Karena itu artinya Anda mengakses vibrasi yang tinggi kan, perasaan-perasaan yang bagus ya. Anda lihat lagi ke tabel di website saya tidak jelaskan lagi. Tapi ketika misalkan Anda melihat orang lain berhasil, lalu perasaan Anda jadi gundah, jadi tidak nyaman, hentikan perbandingan. Masalahnya adalah kalau diteruskan, itu akan menjebak kita pada vibrasi rendah. Pada waktu kita tidak nyaman dengan keberhasilan orang lain, sebetulnya di situ kita sudah kena penyakit hati loh. Pertama yang disebut iri ya, berarti kan kita tidak suka bahwa orang itu lebih maju dari kita. Yang pertama itu, dosa pertama. Dosa kedua adalah kita jadi tidak menerima diri kita sendiri loh. Nah, yang repot adalah ketika kita sudah tidak bisa menerima diri kita sendiri, ini akan semakin jauh kita dari getaran syukur. Padahal dengan kita mensyukuri apa yang ada saat ini, maka justru di situ getarannya akan tinggi sekali dan akan membuat semua peluang kemungkinan yang kita anggap mustahil. Nah, teman-teman semua, apakah salah misalkan kita membanding-bandingkan? Enggak salah. Tetapi lihat timingnya. Ketika situasi kita kelihatannya kurang pas, atau kalau kita membandingkan diri kita dengan orang lain ini malah menjadi tidak berdaya, sudahlah. Tidak usah melihat kanan kiri, karena setiap orang punya garis start dan garis finishnya masing-masing, punya alur hidup masing-masing, punya timing masing-masing. Jadi ya sudah, tetaplah di rel kita sendiri. Tetapi kalau misalkan kita sudah siap dengan melihat kanan kiri dan kita menjadi berdaya ya, seperti misalkan kita dalam sebuah kompetisi ya. Kalau misalkan kita melihat ada pelari yang tiba-tiba menyalip kita lebih cepat, kalau kita itu balapan lari ya, dan kalau dia berlari cepat itu membuat kita berdaya untuk berlari lebih cepat lagi, nggak apa-apa perbandingan itu dilakukan. Tetapi kalau ketika kita melihat pelari yang lebih cepat terus kita jadi, aduh, gue bisa nggak ya lari lebih cepat dari dia? Justru gara-gara kita terlalu fokus kepada kehebatan orang lain, kita tidak fokus untuk mengeluarkan yang terbaik pada diri kita sendiri, gitu lah. Dan ada kabar yang menarik adalah teman-teman, secara vibrasi, pada saat kita melihat orang lain berhasil, ya, melihat orang lain sukses, kemudian kita nyaman, kita merasa ikut senang, ya. Maka pada saat kita merasakan seperti itu, maka kita akan menyamakan vibrasi kita dengan orang itu. Dan lama-lama ya, karena vibrasi kita sudah sama, kita akan mendekati dengan realitanya dia. Tetapi kalau misalkan kita iri dengan pencapaian orang lain ya, kita jadi tidak bisa menerima diri sendiri, semakin jauhlah kita kepada keadaan itu. Makanya saya kalau misalkan ada teman-teman saya yang posting penghasilan puluhan juta ya, dapat dari bisnis online macam-macam, saya like ya. Orang mungkin berpikir, wah sombong ya penghasilan kok di-share di FB. Biarin urusan dia kalau sombong niat dia ya. Kalau saya di-like aja. Kenapa? Ketika kita nge-like ya, kita memberikan apresiasi, kita terkoneksi, dan terkoneksi muncullah peluang-peluang kemungkinan di mana vibrasi kita akan sama dengan dia. Ya, nanti alam semesta akan menuntun sehingga kita diberikan jalan yang akhirnya bisa menghasilkan sama seperti dia atau bahkan lebih. Gitu ya. Jadi teman-teman semua, dan satu renungan buat kita adalah bahwa pada saat diri kita lagi waras, maka keberhasilan orang lain justru memberdayakan kita.
Tetapi pada saat keberhasilan orang lain membuat gundah hati kita, berarti ada yang tidak beres di dalam diri kita. Dan jika begitu, rumusnya sederhana. Berhentilah membandingkan, tatap diri kita di dalam cermin dan katakan, I love you just the way you are. Aku mencintai diriku apa adanya. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.